Oke, balik lagi ke materi yang kedua. Nah, materi kedua ini kita bakalan, jadi kalau misalkan teman-teman seminggu terakhir kemarin, seminggu ini, di minggu ke-7 kuliah nih, padahal mau UTS, teman-teman udah bisa nyelesain sampai storyboard, dan juga udah sampai nyiapin 10 customer yang di testing. Jadi, siapa yang masih ingat? Coba, siapa dulu yang masih ingat tentang apa aja sih, ada 4 aspek yang dijadiin asumsi-asumsi untuk mengetahui yang harus kita tetapkan sebelum melakukan user testing. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada usability, yang kedua ada functionality, yang ketiga ada solvability, dan yang keempat ada ya playability. Oke, teman-teman, nah kita masuk ke sprint 1 minggu kedua. Kita bakalan di-review sama PNL langsung, dan pembagiannya ini udah bisa teman-teman lihat squad-squad berapa yang dipegang sama masing-masing teman-teman di NL. Nah, kita masuk ke sprint 1 minggu kedua. Kita harus ngapain sih, Kahanan? Kita harus membuat MVP dan juga user testing. Kita bakalan user testing yang kemarin, masih ingat? Ini aku langsung contohin, praktikal kali ya. Ada sebuah kelompok yang membuat inovasi Mang Sayur, sebuah mobile-based app untuk memesan sayur. Usability-nya apa sih? Customer memiliki smartphone. Gimana sih cara dia untuk mengakses aplikasi Mang Sayur ini? Ya pertama, customer memiliki smartphone. Customer memahami cara memesan sayur lewat apps. Nah, itu kan yang dibutuhkan ya, teman-teman. Langsung kita kedua, functionality. Functionality ini, teman-teman kalau bisa ngeh langsung, itu tuh fungsinya adalah pilih toko terdekat, pay later. Nah, itu adalah fitur-fitur jadi teman-teman. Misalkan fiturnya tuh ada 3 nih, ada solusiku, aku waktu itu bikin building solusi ADAF. ADAF itu apa? ADAF adalah digital marketing agency yang berfokus pada UMKM Kria. Terus habis itu kita punya 3 fitur. Yang pertama fitur kita adalah full pack premium digital marketing. Terus yang kedua ada foto dan video produk, dan yang ketiga adalah layanan fitur free trial. Nah, ini tuh nanti kalau di kata-kata functionality ini kita bakal langsung customer membutuhkan fitur ada premium, customer membutuhkan fitur foto dan video produk, customer membutuhkan fitur free trial. Jadi misal fitur teman-teman ada berapa? 4, itu adalah kata-kata yang dibikin di functionality itu ya. Terus habis itu solvability. Mang Sayur dapat membantu customer, ibu-ibu rumah tangga untuk memperoleh sayuran segar dan berkualitas, ditanyain nanti. Terus nanti misalkan dia jawabnya gini, kayak, iya jadi 7 menurutku, karena ini bla 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 gitu lah ya. Terus habis itu kita tanya lagi, kenapa sih kita dapat 7 kalau misalkan itu belum dijelaskan sama customer kita. Tapi kalau sudah dijelaskan, tanya lagi, gimana sih caranya agar kita bisa mendapatkan nilai 10 atau 9 gitu ya. Jadi kita mau dapat nilai bagus nih, tapi gimana sih caranya, kita tanya langsung sama customer. Dan dari situ kita tahu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer kita. Itu akan jadi bahan kita untuk iteration. Kanan, apa sih iteration? Iteration itu adalah proses penambahan atau pengurangan yang telah kita sama-sama rumuskan untuk kita sepakati untuk kita jalankan gitu, teman-teman. Karena kan startup memang banyak masukan, atau kayak membuat inovasi kayak gini kan memang ada banyak masukan, dan kita harus memilih mana masukan yang kita akan jalankan, yang kita tambahkan, atau yang kita sepakati untuk kita benar-benar rilis ke customer semuanya. Dan yang terakhir ada payability. Customer bersedia mendownload Mang Sayur app, customer bersedia melakukan verifikasi identitas. Nah, kalau misalkan di aku ada customer bersedia membayar 96.000 untuk layanan premium, bisa ditanya nanti dia bersedia bayar nggak sih kalau misalkan. Jadi kita tahu harga ini tuh kemahalan atau kemurahan sih gitu. Terus kalau misalkan teman-teman juga kayak bersedia masuk grup gitu, mungkin itu juga kayak sesuatu yang bentuknya adalah customer merelakan melakukan sesuatu, itu dites di payability ya, dibuat asumsinya. Nah, setelah kita tes nih, kita dapat dari 10, minimal tadi 10 customer yang bakal kita interview, kita cluster nih teman-teman. Nanti taruh di Miro, teman-teman, dipakein post-it, hasilnya tuh apa aja sih? Oh, di sini slide-nya belum ada, teman-teman, tapi di teman-teman kalau nyimak aja, kita ada caranya sendiri. Cara untuk interview. Cara untuk interview tuh gimana sih? Karena cara untuk interview, aturan interview customer,
Kita kalau interview, pertama kita harus friendly. Tapi jangan ngalor ngidul kemana-mana ya teman-teman. Kita harus friendly karena kita mau dapat feedback sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin dong kita jutek kalau misalnya kita mau dapat feedback sebanyak-banyaknya dari customer kita. Terus habis itu, yang kedua, hanya kita nggak selling, kita cuma meminta review. Apakah ini udah bagus atau belum? Kita nggak boleh jualan. Kayak, ya jadi ada aplikasi Teachable yang keren banget nih, apa namanya, dapat meningkatkan prestasi kamu. Itu nggak boleh kata-katanya, kita nggak boleh kata-kata marketing. Itu kita hindari banget. Terus habis itu, yang kita harus lakukan adalah membiarkan customer kita untuk melakukan eksplorasi terhadap prototipe kita. Jadi kita kasih waktu dulu untuk mereka mengakses. Jadi kalau bisa teman-teman gini, kayak ini kasih linknya, ini ke mereka. Nah, biar kasih itu 15 menit sebelum interview. Jadi mereka udah mau eksplorasi, udah ngeklik gitu, terus tanya, gimana kak udah dipakai? Ya udah, dia udah mengeksplorasi nih prototipe kita, terus beri kita telepon dan kita beri untuk ngetes, untuk kita tahu mereka tuh udah bisa belum, dia ngerti belum sih sama solusi yang coba kita buat dan kita konkretkan melalui prototipe. Kita suruh kayak, kak coba dong tolong coba kak kalau misalkan kakak ke apa namanya fitur ketampilan yang video bisa nggak gitu. Nah itu kan kita jadi ngetes mereka ya, ini beneran bisa nggak sih atau tahu nggak sih gitu ya. Untuk term interviewnya nanti kita taruh di Myro. Jadi setelah itu kita ngetes yang tadi teman-teman ini, customer memiliki smartphone. Kalau misalkan teman-teman interviewnya pakai HP, udah jelas dong udah punya smartphone ya, berarti udah checklist gitu kan. Terus itu memahami cara memesan lewat apps tuh checklist juga. Butuh nggak fiturnya ini apa ditulis. Jadi dari 4 aspek ini teman-teman taruh di Myro. Jadi kayak gini, customer feedback ya, usability-nya, ini apa, functionality-nya apa. Satu customer itu satu warna post-it ya teman-teman. Jadi nanti kita bakalan dapat 10 warna post-it yang beda-beda. Dan bakalan kalau misalkan udah di Myro lengkap banyak banget nih post-itnya kanan. Nah, nanti kita tahu, kita sama-sama brainstorming sama teman-teman berlima, itu yang udah baik itu apa aja. Nah, yang need to be improved itu apa aja. Nanti kita sepakatin. Dan kita kategorikan, oh ini sama nih feedbacknya, sama-sama nyuruh, sama-sama belum bisa ngaksesnya karena internetnya belum 4G, baru 3G misalnya. Nah, itu disamain, kelompokan, dirapetin, post-itnya ditumpuk gitu ya di Myro-nya. Jadi kayak ini kan ketumpuk-tumpuk nih, kayak gitu. Nah, terus kalau udah, nanti kita sama-sama tahu nih, kita mapping fiturnya apa aja, klasternya, kita dapetin insight apa sih dari customer kita. Jadi bikin 2 tabel kayak gini ya, ada cluster, ada learning. Clusternya apa, fiturnya apa yang dapat feedbacknya, dan learningnya tuh apa. Nah, satu lagi ditambahin, sebenarnya teman-teman mau iterasi apa sih? Mau nambahin aspek apa atau mengurangi aspek apa yang sama-sama disetujui oleh teman-teman. Oke, segitu aja buat materi yang sprint 1 minggu kedua yang akan direview sama teman-teman TNL di weekend. See you teman-teman Outschoolers. Dadah!